Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Duka cita menjadi sukacita. Kematian merupakan realita kehidupan yang akan dialami oleh setiap orang. Menghadapi kenyataan yang tidak dapat dihindari ini menggoreskan luka yang mendalam karena kehilangan orang yang kita kasihi, baik mereka yang memiliki hubungan darah ataupun tidak. Hal ini pun yang dirasakan seorang janda di Nain, yang kehilangan anak satu-satunya. Kesedihan menggoncang kehidupannya. Ia harus berbesar hati menerima kenyataan ini, dan tetap tegar melanjutkan hidup seorang diri. Bacaan kita memperlihatkan bahwa kehadiran Yesus pada saat itu benar-benar memberikan harapan baru, dan bukti dari cinta kasih Tuhan lewat setiap lawatannya. Bahkan memberikan sukacita penuh bukan hanya bagi ibu janda, tapi juga bagi setiap orang yang ada di tempat itu. Kehadirannya mengubah duka cita menjadi sukacita. Kisah di atas mengajarkan kita tentang kasih dan lawatan Tuhan yang diberikan selalu tepat pada waktunya. Ia peduli dan penuh dengan belas kasihan. Pertolongannya akan selalu diberikan, sekalipun tanpa kita yang memintanya. Kenyataan hidup seringkali membuat kita terpuruk dan kecewa, merasa sendiri dan tidak ada yang peduli. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yakinlah, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Ia adalah Tuhan yang mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Jadi ingatlah, apapun yang menjadi persoalan kita termasuk kematian sekalipun, Roh Kudus-Nya akan selalu tetap menghibur kita melalui firman-Nya, maupun orang-orang yang berada di sekitar kita, yang hadir untuk menghibur dan menguatkan.